Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Baik, di akhir pekan ini, selamat berakhir pekan untuk kawan-kawan yang mungkin berada di rumah, atau ya selamat beraktivitas untuk kawan-kawan yang mungkin masih ada sesuatu yang dikerjakan. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Rini di Jombang. Mbak Rini menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2011. Jadi waktu itu Mbak Rini ini sudah berkeluarga gitu ya, sudah ada suaminya, itu namanya Mas Heru. Nah, Mas Heru itu bekerja sebagai seorang karyawan gitu ya, karyawan swasta. Jadi pada waktu itu musimnya itu lagi musim hujan. Dan memang Mas Heru sebelumnya itu udah ngomong, aku mungkin beberapa hari ke depan bakalan lembur. Ya nanti pulangnya nggak malam-malam banget sih, paling sekitar jam 8. Ya Mbak Rini sebagai seorang istri ya cuman ya sudah Mas, yang penting pulangnya hati-hati, nggak usah ngebut, lagi musim penghujan begini, banyak lubang di jalan yang nggak kelihatan, ketutup air, terus jalanan juga licin gitu kan. Jangan lupa pakai jas hujan, pokoknya jangan gak ada alasan cuman gerimis atau apa, enggak, pokoknya pakai jas hujan, kata Mbak Rini. Dan akhirnya sudah, Mas Heru pun nurut ya. Mas Heru tipe suami yang penurut, kata Mbak Rini itu seperti itu. Orangnya tuh baik, lembut, dan ya itu tadi, penurut itu. Nah, ini waktu itu Mbak Rini sama Mas Heru udah dikaruniai seorang anak. Cuman anaknya masih kecil ya, sekitar 2,5 tahun. Jadi mereka juga udah hidup ya, meskipun kata Mbak Rini, meskipun rumah nggak besar, rumah kecil, tapi alhamdulillah maksudnya mereka itu udah mandiri gitu ya. Tinggal di sebuah kampung yang memang lumayan cukup sepi, terutama kalau malam hari. Siang hari pun sepi, kebanyakan warga di situ kalau ya mereka itu kebanyakan bertani, ada yang di pertukangan juga, ada yang di peternakan juga. Memang ada beberapa pegawai itu kayak pegawai guru, terus pegawai pedesaan kayak gitu. Itu lumayan cukup banyak di sana. Dan kalau siang hari itu sepi, syahdu nyenyet. Malam hari lebih-lebih, kecuali kalau memang lagi musim kemarau, biasanya itu adalah warga sama anak-anak gitu ya, itu suka pada keluar. Lagian rumahnya itu jaraknya juga masih masih lumayan cukup jauh-jauh ya, jaraknya tuh agak lumayan cukup renggang. Nah malam itu Mas Heru dia nggak ngomong, dia itu nggak pamit mau mau lembur atau apa. Tapi sekitar sore hari, Mbak Rini yang nanya, Mas kok belum pulang? Soalnya kan lagi musim penghujan ya. Mas Heru sebelumnya memang ngomong nanti beberapa hari ke depan mungkin aku akan lembur. Tapi hari itu dia belum ngasih tahu. Mbak Rini pun akhirnya nanya, Mas udah jam segini belum pulang, kamu lembur atau bagaimana? Dan Mas Heru pun, iya aku lembur, jawabnya begitu ya, dijawab. Aku lupa ngasih tahu. Oh ya sudah, Mbak Rini kan tenang kan di rumah. Mas Heru lembur di kantor. Hujan itu memang lagi deres-deresnya. Tinggal berdua di rumah bersama anak yang masih kecil. Dengan geledek yang seperti itu, kadang listrik juga mati, itu menjadi satu tantangan tersendiri. Dan waktu itu listrik sempat mati, cuman masih sore ya, sekitar jam 6 lah, lagi maghrib gitu. Listrik tiba-tiba mati setelah ada suara petir jeger. Cuman untungnya nggak lama, setelah 15 menit listrik pun kembali menyala. Nungguin Mas Heru itu udah pulang-pulang. Ya paling pulangnya sekitar jam 8. Mbak Rini pun akhirnya waktu itu ya karena anaknya udah tidur, hawa dingin, enak gitu ya. Mbak Rini pun nemenin di sampingnya dan dia pun akhirnya ikut ketiduran. Blek tidur di kamar sama anaknya. Ini nggak kerasa, tahu-tahu itu udah sekitar jam setengah 10 malam. Jam setengah 10 malam Mbak Rini bangun. Astagfirullahaladzim, setengah 10 malam. Duh ini udah setengah 10. Mbak Rini kan kayak ya kaget gitu kan. Duh Mas Heru udah pulang, Mas Heru udah pulang.
Terus aku tidur begini itu, aku malu intinya katanya begitu. Dan Mbak Rini bangun, ketika bangun di rumah itu nggak ada siapa-siapa. Suaminya Mas Heru itu belum pulang. Mas, dipanggil-panggil kan ke belakang, sepatunya ndak ada. Di longok sepeda motornya juga ndak ada. Biasanya tuh ditaruh di teras dulu di sana nunggu agak sedikit lumayan cukup kering, baru dimasukin ke ruang tamu. Nah itu di longok, loh Mas Heru belum pulang, buru-buru kan, ambil handphone dan nanya ke Mas Heru, Mas, kamu di mana? Ditanya gitu kan. Itu nggak ada jawaban sama sekali. Kok nggak ada jawaban ya? Akhirnya apa? Coba ditelepon kan. Ini nggak tahu ya pakai WA atau apa. WA tahun 2011 itu udah ada belum ya? Kayaknya belum ada. Dan kalaupun ada itu masih awal-awal, hanya handphone tertentu yang bisa gitu. Akhirnya apa? Coba ditelepon sama Mbak Rini tadi, dan begitu ditelepon, ya itu nggak diangkat sama sekali. Loh Mas Heru kemana? Ya bingung kan, agak sedikit khawatir juga. Ini udah 9:30 loh, kok suamiku belum pulang. Akhirnya apa? Ya nengokin anaknya, udah anakku lagi tidur pules. Aku duduk aja deh di sini, duduk di teras waktu itu ya. Dan tiba-tiba nggak lama setelah itu, belum ada 5 menit lah, 2-3 menit kemudian datanglah Mas Heru. Ser gitu kan, datang pakai jas hujan dan waktu itu masih gerimis. Oh Mbak Rini khawatir bukan main. Oh ini kenapa ya, dilihatin kan dari atas sampai bawah motor ada yang rusak enggak. Terus pas dibuka jas hujannya, ini Mas Heru ada yang luka atau enggak gitu kan. Itu digeledah, Mas kamu udah apa-apa Mas? Itu Mas Heru tuh udah pucet, kayak mukanya tuh rautnya tuh kayak orang kedinginan gitu ya. Jadi ya pucat begitu, dan Mas Heru cuman jawab ndak apa-apa katanya begitu. Dan ya sudah Mas, masuk sini. Akhirnya apa? Mas Heru pun masuk, jas hujan itu ditaruh di atas motor di sana. Dan dia masuk ditemenin sama Mbak Rini. Mas sebentar ya Mas, tak masakin air. Biasanya Mas Heru nggak mau. Kalau dia habis kehujanan, justru kalau mandi air biasa itu rasanya juga anget. Udahlah, nggak usah dibikinin air panas atau apa, biasanya Mas Heru seperti itu ya. Nah kali ini Mas Heru itu diem aja. Jadi Mbak Rini pun, iya ya kenapa aku nggak dari tadi masak air angetnya, masak air panasnya. Akhirnya sudah, masaklah air panas. Mas Heru itu di kamar mandi. Mbak Rini nungguin sebentar gitu kan. Oh Mas Heru belum mulai mandi waktu itu, udah tungguin sebentar lah, paling 5 menit juga ini mateng gitu kan. Kalau udah mateng masukin ember, nah udah itu lumayan lah buat ini dipakai ndak dipakai, yang penting tak bikinin aja dulu kata Mbak Rini. Nungguin sampai air mateng, cekrek. Itu sempat kepikiran, Mas Heru beberapa menit di kamar mandi kok nggak ada suara ya, kenapa ya gitu. Begitu air mateng, itunya diambilkan, tekoknya dibawa ke sana mendekat ke arah kamar mandi. Begitu mendekat ke arah kamar mandi, didorong begini, "Awas Mas, misi Mas, air panas, kata Mbak Rini. Itu kaget. Duh, Mas Heru itu ndak ada di situ. Hah? Kok Mas Heru ndak ada? Ditaruh lagi kan itunya, untuk dicari ke ruang tengah. Mas Heru, Mas, coba ditengok ke kamar, barangkali lagi sama anaknya atau bagaimana gitu ya, nemenin itu." Dan Mbak Rini yang nggak nyadar. Ditengok di kamar pun ndak ada. Loh kok ndak ada Mas Heru? Akhirnya apa? Perasaan ndak enak. Langsung menuju ke teras sana, ngecek motornya ada atau enggak. Begitu dicek, motornya pun ndak ada. Mbak Rini bingung. Loh kok motornya ndak ada? Oh, Mas Heru pergi lagi atau bagaimana? Sepatunya ndak ada, bekas tetes-tetes basah kakinya Mas Heru di lantai itu pun tadi sempat ada bekasnya. Nanti tak pel aja gitu ya. Itu pun ndak ada. Yang tadi pulang siapa ya? Tadi ada jejaknya, jejak kakinya, kok sekarang ndak ada ya. Oh Mbak Rini makin ambil HP, langsung diteleponin itu Mas Heru. Ada kali, seingat dia itu sampai 30 kali nelponin Mas Heru, nggak diangkat-angkat. Ini suamiku kemana sih ya sebenarnya? Terus tadi siapa yang pulang? Kata si Mbak Rini. Dia pun akhirnya ya takut juga, khawatir juga, ngeri juga. Akhirnya nelpon ke orang tuanya, nelpon ke mertuanya, nelpon ke ibu mertuanya di situ, dan diangkatkan. Bu,
Mas Heru sampai jam segini belum pulang, kata si. Loh, belum pulang kemana gitu kan? Lembur atau bagaimana? Tadi sih bilangnya mau lembur, Bu. Cuman belum pernah Mas Heru lembur sampai jam 10 seperti ini tuh belum pernah, Bu. Waduh, gimana ya? Terus kamu di situ gimana? Nggak apa-apa, Bu. Ini aku sama bocah. Anak udah tidur gitu kan. Aku cuman khawatir kok Mas Heru jam segini belum pulang. Oh ya sudah, kalau begitu nanti tak nyuruh si Aldi buat coba nengokin ke sana, coba jemput ke kantornya ya. Oh iya Bu, makasih ya Bu ya. Aldi itu adiknya Mas Heru. Akhirnya apa? Ibu mertuanya nyuruh si adiknya tersebut ke sana, ditengokin ke kantor. Nah, dapat tuh kabar sekitar jam setengah 11, ibu mertuanya tuh nelpon lagi. Di kantor katanya udah sepi, udah pada pulang semua tadi dari jam 6. Pulang dari jam 6, Bu. Kok Mas Heru belum pulang ya, Bu ya? Mbak Rini tuh udah kepikiran jangan-jangan mampir di tempat yang lain, tapi ndak mungkin, enggak lah, aku ndak mau berpikir seperti ada ketakutan kayak gitu ya. Ibu mertuanya pun nenangin, udah kamu tenang aja. Iya Bu, baik Bu, aku tenang. Nanti sini coba tak cari tahu gitu ya, Heru tuh kemana, tak coba tanyain teman-temannya. Akhirnya udah Mbak Rini pun nunggu di situ. Nah, begitu nunggu, ada suara motor. Loh, itu suaranya Mas Heru lagi. Tapi ini beneran Mas Heru atau bukan gitu ya. Dilongok sama Mbak Rini dari jendela, dan sampai Mas Heru turun dari motor sampai mendekat ke arah pintu, sampai Mas Heru ngetok-ngetok, pintu itu belum dibuka sama Mbak Rini. Setelah diketok tek, Assalamualaikum gitu kan, itu baru dibuka, jegrek. Mas, ini kamu bukan Mas, ditanya begitu kan sama Mbak Rini. Iya, ini aku, kenapa? Aku maaf, kata si Mas Heru. Aku maaf pulangnya kemalaman, katanya begitu kan. Iya Mas, enggak apa-apa Mas. Tapi kondisi Mas Heru yang ini itu lebih fresh dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu pendiam banget. Nah, ini tuh enggak, komunikasinya tuh baik. Maaf ya, aku kemalaman. Nanti tak ceritain, aku tak mandi dulu sebentar, katanya. Oh iya Mas, kebetulan airnya udah tak masakin gitu. Akhirnya apa? Ya, Mas Herunya pun ke belakang sana, mandilah si Mas Heru tadi. Begitu udah selesai, dibikinin mie rebus juga waktu itu sama Mbak Rini ya. Dan akhirnya sudah, sambil makan Mas Heru pun cerita, ya aku minta maaf karena pulang kemalaman. Sebenarnya aku udah pulang itu udah ya dari sekitar jam 7 atau setengah 8 tadi ya. Itu udah pulang, tapi aneh, kata Mas Heru begitu kan. Aneh kenapa Mas? Aku itu udah pulang, jalan dari kantor seperti biasa. Itu kan hujan jam segitu lagi gede-gedenya kan. Iya Mas, tadi di sini juga sempat mati lampu. Oh, mati lampu lama enggak? Enggak sih, paling 15 menit gitu kan. Di kantor mati enggak Mas? Enggak, itu mati, katanya mati jam 6 ya. Nah itu enggak mati sama sekali. Nah itu, aku pulang loh Dek, ke sini Dek, naik motor, udah masuk kampung ini. Yang aneh itu apa? Begitu udah deket sama rumah, semuanya itu berubah. Aku kayak bingung loh. Kok kayak bukan kampungku gitu kan. Ini rumahku itu mana? Ya tak cariin beneran. Rumahku kok hilang, kok jadi kebonan, kata si Mas Heru. Ini gimana ya, kok jadi kebonan seperti ini? Dan akhirnya apa? Aku muter-muter di situ, coba nyari. Aku mau nanya sama orang gitu kan di situ. Cuman apa? Ya rumah tetanggaku, si Pak Jamil, Pak Rusdi, si Pak Duki, rumahnya juga pada ndak ada, pada ganti semuanya. Loh ini gimana? Tadinya aku tuh mau nanya, aku Heru, aku mau pulang ke rumah, cuman kok rumahku nggak ketemu gitu. Mau nanya sebegitunya, tapi tak cari ini tuh ndak ada, dan malam itu sepi, ndak ada satu orang pun. Mau ngetokin rumah ya malu, ndak enak gitu ya. Ini aku kampungku bener nggak sih? Sampai akhirnya apa? Udahlah, aku tak keluar lagi dari kampung ini. Nah anehnya lagi, aku itu ndak bisa keluar dari kampung tersebut. Muter-muter gitu ya, sampai aku ngeliat, aduh bensinku itu tadi kan tinggal setengah gitu ya. Ini udah mulai kemerah, aduh ini tinggal sedikit. Kalau aku misal muter-muter terus,
nanti bensinku habis, repot gitu kan, aku pulangnya gimana, dan aku posisinya tuh nggak tahu, minimal aku ketemu sama orang aja, itu baru nanti aku tanyain, paling nggak aku tahu jalan pulang itu kemana. Akhirnya apa, aku duduk di situ. Di tengah derasnya hujan, ada satu gubuk kecil, kayak semacam pos kampling, ada lampunya di sana, kosong, tidak ada siapapun. Ya udah, Mas pun berteduh di sana, duduk sebentar di situ sambil ngelamun gitu kan. Ini aku sebenarnya ada di mana sih? Aku salah masuk kampung atau perasaan tak pikir-pikir, enggak, itu ya memang kampungku, di depan sana itu ada minimarket. Lah yang mana lagi gitu ya? Kok aku bingung sendiri waktu itu, kata Mas Heru. Dan terus gimana Mas? Akhirnya udah, hujan itu udah mulai agak sedikit reda, dan udahlah, aku coba keluar lagi. Pas aku coba keluar lagi pun cuman muter-muter, nggak bisa, kata si Mas Heru. Sampai akhirnya aku nunggu tuh di pos di sana ya, cuman tiduran begitu kan. Ini gimana sih? Aku kayaknya disasarin deh. Ya aku udah berpikir yang seperti itu. Mungkin aku nggak tahu lah. Ini tuh udah masuk mistis atau gaib atau bagaimana. Berdoalah, aku berdoa deh gitu kan, Mas berdoa dan ya minta tolong tunjukkan jalan pulang itu kemana gitu kan. Aku bingung, bener-bener nggak ngerti aku ini posisinya sekarang lagi ada di mana. Dan setelah itu datang seseorang itu dengan sebuah gerobak. Ada gerobak pasir katanya. Gerobak pasir itu gerobak kecil ya, sederhana seperti itu, panjang. Ada orang yang duduk di dalamnya di situ, dan ada yang narik. Kebetulan ada gagangnya begitu ya, kayak kuda-kudaannya tuh orang gitu, dikempit begini. Itu basah kuyup. Orang tadi berdua itu lewat. Nah, itu adalah orang pertama yang aku temui, kata Mas Heru. Dan akhirnya aku langsung ke sana. Pak, Mas, nuwun sewu. Yang narik itu muda, yang naik itu kayak mungkin bapaknya atau apa, udah sepuh ya. Mas, Pak, nuwun sewu, numpang nanya, ini saya berada di kampung mana ya? Nah, si bapak itu nyebut, lu sampean berada di kampung Karawitan, Mas. Nyebutnya tuh begitu, Karawitan. Karawitan daerah mana ya, Pak ya? Aku nggak tahu, Pak. Karawitan, ya wis pokoknya Karawitan. Loh, Masnya mau pulang kemana? Pak, aku mau pulang. Aku nyebutin nama desaku gitu ya. Aku nyebutin nama desa ini. Si bapak itu pun, loh, itu deket Mas, nggak jauh, kata si bapak. Deket gimana Pak? Nah, itu Mas ke sana ya, lurus, terus nanti ada jalan kecil loh, belok kiri ke situ. Udah, masuk aja ke situ Mas, masuk ke kebunan, nanti keluar, itu ya tempatnya sampean itu, desanya sampean, katanya begitu. Masa sih? Aku lahir di desa itu ya, di desanya Mas Heru. Aku nggak pernah denger di sekitaran kampungku itu ada namanya desa Karawitan. Itu aku nggak pernah denger sama sekali, kata Mas Heru. Itu aku dibikin bingung. Oh ya sudah, mari Mas, saya jalan dulu Mas. Lurus saja ke situ, nanti ada jalan kecil, ikutin ke sana Mas. Masuk ke kebunan situ, udah keluar sampai di kampungnya sampean. Di situ nanti sampean akan tahu, oh lokasinya di mana gitu, katanya. Nggak bingung lagi. Oh, ji Pak, matur nuwun. Setidaknya itu tuh jadi petunjuk buat Mas Heru. Akhirnya apa? Mas Heru balik ke motor. Ini gerobak itu udah hilang, udah tahu perginya kemana. Mas Heru pun langsung nyalain, dicari mana jalanan itu ya, jalanan kecil ya. Ternyata bener ada pagar-pagar rumah, tapi dari bambu begitu kan. Di sana juga ada pagar. Nah, ini ada gang kecil, mungkin selebar sekitar 2 meter segitu. Apa ini ya? Ayo sudahlah, Mas Heru pun masuk ke dalam ke sana. Makin dalam, makin gelap, makin gelap, makin gelap, sampai beneran masuk ke kebunan. Jalanan pun udah nggak di kayak di aspal atau kayak di batako seperti itu udah enggak, kayak bener-bener tanah becek kayak gitu ya. Itu tak tembus ke sana, itu masuk kebun, mungkin panjangnya itu sekitar 100 meter. Nah, di situ kata Mas Heru, disitulah aku ngelihat semuanya. Kata Mas, lu ngelihat apa Mas di sana Mas? Kuntilanak, pocong, genderuwo, wis aneka macam setan itu pada berdiri lah sepanjang jalan itulah, kata si Mas Heru. Aku udah takut, beneran takut.
Dan akhirnya apa? 100 meter itu aku nggak berani nengok kanan kiri. Pokoknya tak jalanin gitu aja. Aku cuma nunduk begitu doang. Dan akhirnya itu tadi ketemu desa lagi. Nah, begitu ketemu desa lagi, di situ keluar, aku baru inget, nah ini bener kampungku. Kamu kenal Sarip enggak? Kata si Mas Heru. Sarip, Mas. Sarip siapa, Mas? Itu yang rumahnya di dekat sana, di sebelah situ. Iya, Mas. Nah, rumahnya Sarip itu kan ujung gang. Setelah gang itu kan ada kebun. Kebun itu ada kali. Aku juga enggak tahu, kata Mas Heru. Itu kan ada kali. Harusnya dari arahku datang, aku itu nyebrang kali. Cuman aneh, aku nggak ngerasa ngelewatin kali atau apa. Tahu-tahu keluar dari kebun itu. Kebunnya si Sarip tadi. Itu tepat di samping rumahnya Sarip. Ini kan rumahnya Sarip. Keluar gang. Bener itu jalanan kampung ini. Akhirnya apa? Ya ketemu rumah ini. Kok bisa seperti itu sih, Mas? Beneran. Nah, Mbak Rini mendengarkan ceritanya Mas Heru itu antara percaya dan tidak percaya waktu itu. Mas, itu cerita kamu beneran alami atau enggak, Mas? Atau cerita yang dikarang-karang supaya aku percaya sama kamu, Mas? Maksudnya gimana? Mbak Rini tuh kepikiran begini. Bisa jadi Mas Heru tadi itu sebenarnya mampir di tempat yang lain. Bisa jadi mungkin nyari selimut yang lain atau apa begitu ya. Dan dia udah nyiapin cerita seperti ini, katanya begitu. Yo, Mas Herunya di situ, sumpah ngapain juga gitu kan. Ya enggak, Mas, aku cuman ini aja, cuman nanya aja. Beneran, sumpah aku tuh ndak bohong. Itu sampai sumpah aku ndak bohong, tadi ngalamin seperti itu. Kalau ditanya buktinya apa, aku nggak ngerti, aku ndak tahu. Cuman itulah yang terjadi, kata si Mas Heru. Ya sudah, Mas, yang penting kamu udah sampai di sini, udah sampai rumah, intinya begitu. Mas, aku lupa gak ngabarin ibu. Ya, ibu mertuanya akhirnya kan dikabarin kan. Terus ibunya nelpon. Mas Heru pun menceritakan hal yang sama. Ya, dari situlah Mbak Rini, oh iya sudah, aku percaya sama Mas Heru. Ceritanya yang diceritakan itu sama persis. Mas Heru itu aku yakin dia bukan tipe orang yang suka berbohong, ngebohongin orang, terus apalagi sama orang tuanya sendiri. Iya, aku percaya, kata Mbak Rini begitu kan. Dan ya sudah, setelah itu keesokan paginya mertuanya pun datang ke sana. Yo, lanjut lagi cerita lagi seperti ini gitu kan, diceritakan. Dan pada suatu saat Mas Heru kan penasaran. Hari Minggu disempet-sempetin lah, aku pengen ke rumahnya ke Sarip gitu kan, ke situ. Dan ya aku mau cerita, kebetulan Mas Heru juga kenal sama Sarip. Akhirnya cerita mainlah ke sana. Mbak Rini nggak ikut di rumah. Nah, begitu sampai di sana ya cerita sama Sarip begini-begini. Sarip tuh nggak ngerti sama sekali masalah itu. Kebun itu ya kebun biasa. Dan nih, Rip, aku tuh datangnya dari sana, Rip, gitu ya. Aku nggak tahu sebelah sana itu ada desa Karawitan. Ya nggak ada, katanya begitu. Situ ya kebun semua, kata si. Bahkan seberang kali itu juga ke sana itu masih kebun, nggak ada desa Karawitan. Tuh kan bener, nggak ada desa Karawitan. Dan desa itu apa? Nama Heru itu sebenarnya penasaran, pengen nyari gitu ya. Cuman nggak tahu, kebanyakan orang bilang udah, kamu nggak usah nyari-nyari yang seperti itu. Kamu bisa pulang aja, itu untung, Ru. Udah nggak usah ya. Kalau misal kamu penasaran, kalau misal kamu pengen tahu, jangan, katanya. Kamu tuh termasuk orang yang beruntung bisa keluar dari tempat seperti itu. Banyak yang benar-benar hilang. Pulang-pulang ya begitu, jadi agak sedikit gila. Kalau ndak memang hilang sama sekali tanpa bekas. Kata orang itu seperti itu. Dan ya alhamdulillahnya setelah diomongin sama orang-orang tersebut, Mbak Rini juga tentu saja mendukung ya demi keselamatan suaminya itu. Ya akhirnya Mas Heru pun, ya wis lah, aku ndak penasaran lagi. Yang penting aku selamat, aku bisa pulang ke sini. Ya ceritanya segitu aja. Cerita tidak terlalu panjang, tapi semoga bisa menghibur kawan-kawan semuanya di akhir pekan ini. Baik, terima kasih Mbak Rini ya yang menceritakan itu di Jombang. Terima kasih banyak.
Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Dan kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang mungkin belum sempat memesan, ya ditunggu pesanannya. Dan tentu saja doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.